Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, hari ini kita akan belajar penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Gimana sih caranya menjumlahkan pecahan campuran dengan persen? Yaitu yang pertama, pecahan campuran dan persen dirubah menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, penyebut kedua pecahan disamakan. Nah, langsung saja ya kita lihat contohnya yang pertama yaitu nomor 8. Kenapa tiba-tiba saya tulis yang pertama adalah nomor 8? Karena ini adalah lanjutan dari contoh soal yang kemarin ya. Jadi ini kita langsung ke nomor 8. 3/5 ditambah 2%. Yang pertama ini adalah pecahan campuran. 3/5 itu adalah pecahan campuran. Ini nanti kita rubah menjadi pecahan biasa, kemudian yang 2% ini adalah bentuk persen, kita juga akan rubah menjadi pecahan biasa. Langsung saja, pecahan campurannya kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 3/5, yaitu 3 dikali 5. Ini ke sini dikali, 3 dikali 5 sama dengan 15. 15 ditambah 3 sama dengan 18. Maka di sini kita tulis 18 per penyebutnya adalah 5. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa ya. Jadi 3/5 itu jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 18 per 5. Ditambah 2%. 2% ini kita rubah juga menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang persen, gimana cara merubah persen menjadi pecahan biasa. 2% itu artinya per 100. Jadi 2% jika kita rubah menjadi pecahan biasa, maka menjadi 2/100. Maka di sini kita tulis 2/100. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa semua. Yang pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 18/5. Kemudian persen kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/100. Menjadi 2/100. Maaf, ini kecoret ya. Nah, selanjutnya setelah menjadi pecahan biasa semua, tetapi penyebutnya masih berbeda. Selanjutnya kita samakan kedua penyebutnya. Penyebut yang pertama adalah 5, sedangkan penyebut yang kedua adalah 100. Jadi penyebutnya masih berbeda. Sekarang kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari bilangan 5 dan 100. KPK-nya berapa? Bilangan 5 dan 100, KPK-nya adalah 100 ya. Maka di sini kita tulis penyebutnya 100 ditambah di sini juga penyebutnya 100. Jadi penyebutnya 100 semua. Nah, untuk mengisinya di sini gimana caranya? Yaitu 100 dibagi 5 sama dengan 20. 20 dikali 18 sama dengan 360 ya. 360 kita tulis di sini. Kemudian 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka di sini kita tulis 2. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, menjadi 360/100 ditambah 2/100. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilang dengan pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Jangan lupa ya, kita ingat kembali yang atas itu disebut dengan pembilang, sedangkan yang bawah adalah penyebut. Jadi pembilangnya kita jumlahkan, 360 ditambah 2 sama dengan 362 per penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 100. Kita tulis di sini 100. Jadi 362/100. Karena pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka 362 dibagi dengan 100. Berapa hasilnya?
362 dibagi 100 itu hasilnya adalah 3. Sisanya 62. Sisanya 62 per penyebutnya berapa tadi? 100. Kita tulis kembali di sini penyebutnya 100. Jadi 362 per 100. Kemudian ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan lagi. Angka 3-nya kita tulis kembali di sini. Kemudian 62 per 100 ini kita cari bilangan yang bisa untuk membagi 62 dan 100. Yaitu kita peroleh angka 2. Jadi sama-sama dibagi 2. 62 dibagi 2 hasilnya adalah 31 per 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. Jadi hasilnya 31 per 50. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Karena ini sudah yang paling sederhana. Kenapa? Karena 31 ini adalah bilangan prima, sedangkan 50 ini tidak bisa dibagi dengan 31. Jadi ini sudah hasil yang paling sederhana, yaitu 31 per 50. Gimana? Bisa difahami ya? Sekarang kita lanjutkan yang nomor 9. Nomor 9 yaitu 30% ditambah 5 1 per 2. Ini persennya ditaruh di depan, sedangkan pecahan campurannya di belakang ya. Caranya masih tetap sama. Bilangan persen kita rubah menjadi pecahan biasa. 30% itu artinya 30 per 100. Jadi di sini kita tulis 30 per 100 ditambah 5 1 per 2. Ini adalah pecahan campuran, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi di sini kita tulis 11 per penyebutnya berapa? 2. Jadi 30 per 100 ditambah 11 per 2. Ini sudah kita rubah menjadi pecahan biasa. Tetapi penyebutnya masih berbeda. Yang pertama penyebutnya 100, yang kedua penyebutnya 2. Sekarang kita cari KPK dari 100 dan 2. KPK-nya yaitu 100. Jadi di sini penyebutnya kita pakai 100. Di sini juga penyebutnya 100. Caranya seperti yang atas, 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 30 sama dengan 30. Jadi di sini 30. Sama seperti yang atas, karena yang atas juga penyebutnya sudah 100, maka pembilangnya juga sama, jadi 30. Kemudian yang yang selanjutnya 100 dibagi 2. Dari sini ke sini dibagi, 100 dibagi 2 sama dengan 50. 50 dikali 11 sama dengan 550 ya. 550 kita tulis di sini. Jadi 30 per 100 ditambah 550 per 100. Sekarang penyebutnya sudah sama. Tinggal kita jumlahkan pembilang dengan pembilang. Yaitu pembilangnya 30 ditambah 550. Hasilnya yaitu 580 per penyebutnya 100. Kita tulis kembali di sini penyebutnya 100. Jadi 580 per 100. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka 580 dibagi dengan 100. Berapa hasilnya? 580 dibagi 100 itu hasilnya adalah 5. Sisanya 80. 80 per 100. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya.
Maka kita sederhanakan lagi, angka 5-nya kita tulis kembali di sini. Kemudian 80/100 ini kita cari angka yang bisa untuk membagi 80 dan 100, yaitu kita bagi dengan 20. 80 dibagi 20 sama dengan 4, sedangkan 100 juga dibagi dengan 20 ya. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5, 4/5. Ini hasil yang paling sederhana, yaitu 5, 4/5. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 10. 45% ditambah 1, 15/25. Persen itu artinya per 100, jadi 45% itu jika ditulis menjadi pecahan biasa menjadi 45/100. Maka di sini kita tulis 45/100 ditambah pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya 1 dikali 25 sama dengan 25, 25 ditambah 15. Berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 40 ya. 40 per penyebutnya 25. Kita tulis di sini penyebutnya 25. Sekarang sudah menjadi pecahan biasa semua. Tinggal kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut. Yaitu kita cari KPK dari 100 dan 25. KPK-nya adalah 100. Jadi di sini penyebutnya 100. Di sini juga kita pakai penyebutnya 100. Sekarang untuk mengisi di sini 100 dibagi 100 sama dengan 1, 1 dikali 45 sama dengan 45. Kemudian 100 dibagi 25 sama dengan 4, 4 dikali 40. Saya ulangi, 100 dibagi 25 sama dengan 4, 4 dikali 40 sama dengan 160. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, 45/100 ditambah 160/100. Jika penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilang dengan pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Pembilangnya berapa ini? 45 ya. 45 ditambah 160. Hasilnya yaitu 205. Per penyebutnya adalah 100. Nah, 205/100 karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka 205 dibagi dengan 100. 205 dibagi 100 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Sisanya 5. Per penyebutnya adalah 100. Jadi 5/100. Ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Sekarang kita sederhanakan, angka 2-nya kita tulis kembali di sini. Kemudian 5/100 ini kita cari angka yang bisa untuk membagi bilangan 5 dan 100. Yaitu sama-sama dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi hasil sederhananya yaitu 1/20. Gimana, bisa difahami ya? Nah, demikianlah caranya menjumlahkan pecahan campuran dengan persen. Semoga adik-adik bisa paham. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.